ChatGPT, jawaban yang kita tanyakan, apakah benar-benar bisa membantu pekerjaan kita atau malah menyesatkan? Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini kita akan membahas terkait keakuratan jawaban dari ChatGPT ya. Jadi nanti saya akan coba menuliskan 5 pertanyaan yang paling sering menjadi permasalahan business owner, dan nanti kita akan lihat jawaban dari ChatGPT ini apakah sesuai atau malah menyesatkan para business owner ya. Sebelum kalian melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami akan secara rutin memberikan video-video edukasi yang tentunya akan bermanfaat nih buat perkembangan bisnis teman-teman semua. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan coba tuliskan 5 pertanyaan yang paling sering dialami oleh business owner ke ChatGPT ya. Nanti kita lihat masing-masing jawaban itu apakah sesuai apa enggak nih. Kita langsung coba trial ya. Oke teman-teman ya. Jadi saya sudah masuk di ChatGPT dan saya sudah menyiapkan permasalahan yang sering dihadapi. Kali ini kita akan bahas seputar karyawan dulu nih ya. Coba pertanyaan pertama saya coba tulis. Kebetulan saya udah siapin teman-teman, tinggal kita kopikan di ChatGPT ya. Nah pertanyaannya, kenapa karyawan di sebuah perusahaan banyak dan sering melakukan resign padahal baru bekerja beberapa bulan saja? Coba ya kita lihat ya. Nah, ini jawaban dari ChatGPT teman-teman ya. Ada beberapa alasan mengapa karyawan di sebuah perusahaan dapat sering melakukan resign, terutama jika mereka baru bekerja beberapa bulan saja gitu. Beberapa alasan umum termasuk ketidaksesuaian ekspektasi. Terkadang karyawan baru memiliki ekspektasi yang berbeda dengan perusahaan ya, bla 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 ya. Kemudian yang kedua, tidak cocok dengan lingkungan kerja ya. Jadi lingkungan kerja yang tidak mendukung itu membuat karyawan tidak nyaman ya, kata ChatGPT nih. Beban kerja yang berlebihan ya. Jadi karyawan baru masuk langsung dikasih tugas banyak banget dan itu bisa bikin mereka stres ya, akhirnya resign. Tidak ada kesempatan untuk pengembangan, jadi karyawan merasa stuck gitulah ya, padahal mereka biasanya kerja untuk cari tantangan dan segala macam, tentu juga cari duit lah ya. Kemudian yang kelima, masalah dalam manajemen dan kepemimpinan. Jadi karyawan mungkin merasa manajemen dan pemimpin nggak adil gitu ya, jadi mereka dismotivasi, itu juga mempengaruhi. Kompensasi yang tidak memuaskan, nah, tadi yang sudah sempat saya singgung ya. Jadi kompensasi atau benefit yang tidak memuaskan juga jadi alasan nih buat mereka resign. Dan perubahan dalam kehidupan pribadi ya, kadang-kadang terpaksa mengundurkan diri karena alasan pribadi, pindah lokasi, pindah rumah, masalah keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Terakhir, tidak sesuai dengan kemampuan dan minat ya. Beberapa karyawan mungkin menyadari bahwa pekerjaan mereka tidak sesuai dengan kemampuan dan minat ya. Jadi untuk mengurangi ya, ini konklusi terakhir nih dari ChatGPT ya, untuk mengurangi tingkat resignasi karyawan, penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap perekrutan dan onboarding, memberikan kesempatan pengembangan karir, menciptakan lingkungan kerja positif ya, dan memastikan kompensasi benefit adil untuk karyawan. Menarik. Jadi kalau saya lihat sebenarnya jawaban dari ChatGPT ini udah oke gitu ya teman-teman ya. Jadi udah oke, cuman ya itu tadi kan perlu tindak lanjut nih ya. Jadi dia kasih tahu bikin kompensasi benefit yang sesuai. Nah pertanyaannya kan gimana nih bikinnya? Nah itu mungkin jadi PR lanjutan buat business owner ya. Tapi kalau sekedar untuk overview, saya rasa ini bisa memberikan gambaran. Oke, kita move ke pertanyaan kedua. Kenapa karyawan saya tidak mau patuh pada SOP? Nah, ini pertanyaan kedua nih. Kita lihat jawaban dari ChatGPT. Ada beberapa alasan mengapa karyawan enggan atau tidak mau patuh ya terhadap SOP di perusahaan. Alasan yang umum karena kurangnya pemahaman, kurangnya pelatihan ya, rasa percaya diri yang berlebihan ya, merasa paling ngerti dan segala macam. Tidak melihat manfaatnya. Jadi mereka nggak ngelihat nih manfaat dari SOP ini apa. Tuntutan waktu yang ketat ya, karena mereka udah terlalu banyak job mungkin ya, sehingga mereka mengabaikan SOP-nya. Budaya kerja yang tidak mendukung, ketidakpuasan terhadap SOP ya, kurangnya pengawasan terhadap berjalannya SOP ya. Jadi untuk masalah ini perusahaan perlu mengidentifikasi akar masalahnya dan mengambil tindakan yang tepat. Nah ini ada tindak lanjut lainnya nih, beberapa langkah yang bisa diambil: memberikan pelatihan yang efektif ya, memastikan SOP bisa diakses, menjelaskan manfaat dan tujuannya, melibatkan karyawan dalam menyusun SOP, memonitor dan mengevaluasi, memberikan insentif penghargaan bagi yang mematuhi SOP, memastikan
konsekuensi yang jelas bagi mereka yang tidak mematuhi. Dengan pendekatan yang tepat, ya, karyawan akan lebih patuh terhadap SOP. Ya, menarik. Ya, sama dengan yang tadi ini, so far juga bagus banget ya jawaban dari ChatGPT ini. Secara gambaran besar bisa diterima lah ya. Jadi jawabannya make sense. Kita coba move ke yang ketiga. Kenapa karyawan saya tidak bekerja dengan efisien? Ya, ini soal efisiensi karyawan gitulah ya. Efisiensi karyawan dalam bekerja maksudnya. Nah, ini kenapa karyawan saya tidak bekerja dengan efisien ya? Masalah karyawan tidak bekerja dengan efisien bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kurangnya motivasi yang pertama katanya. Tidak sesuai dengan keterampilan dan minat. Tidak jelasnya tujuan dan harapan. Lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kurangnya sumber daya atau alat kerja yang memadai. Kondisi kesehatan atau masalah pribadi. Kurangnya pengawasan atau akuntabilitas. Ya, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan hal-hal berikut ini. Nah, dikasih nih tips sama ChatGPT-nya. Komunikasikan tujuan dan harapan yang jelas nih kepada karyawan ya. Berikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Dukung lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Berikan pengakuan dan insentif kepada karyawan. Pastikan karyawan memiliki akses ke semua alat dan sumber daya yang diperlukan. Ajukan umpan balik yang konstruktif. Jadi mereka bisa ngasih feedback gitulah ya. Terus tingkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Ya, jadi itu kalau itu dilakukan, kata ChatGPT ya, karyawan akan bisa lebih efisien dan produktif. Keren. Ini dia semua tahu nih kayaknya ya. Sampai pertanyaan ketiga ini menarik deh. Jawabannya bisa diterima nih semua. Sekarang move keempat ya. Kenapa karyawan sering merasa stres terhadap pekerjaan yang ditugaskan? Oke, jawabannya ya, karyawan stres ya, beberapa alasan yang umum itu karena beban kerja yang berlebihan, tuntutan waktu yang ketat ya, deadline-nya terus-terusan gitu kan, tidak adanya dukungan atau sumber daya yang memadai, kurangnya kendali dan kontrol lah dari atasannya gitulah ya, konflik dengan rekan kerja, tidak sesuai dengan keterampilan dan minat, ketidakpastian tentang pekerjaan, jadi nggak yakin ya tentang masa depan di kerjaan tersebut, tekanan atau target, ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi ya, ini life balance gitu ya, yang seperti banyak orang keluhkan gitu kan, masalah kesehatan ya. Jadi untuk mengatasi stres ya perlu memberesin hal-hal seputar itu tadi ya. Secara umum itu semua faktor-faktor yang bisa bikin stres di perusahaan men. Ya cuman di sini minusnya dia nggak kasih solusi nih ya. Tadi yang nomor 2 dan 3 dia kasih solusi, yang ini dia nggak kasih solusi. Mungkin dia juga stres kali ya, banyak yang tanya ke dia kan, nggak ada solusinya. Tapi so far terkait penyebabnya dia bisa kasih inilah ya, kasih overview, kasih jawabannya. Terakhir, yang kelima, kenapa karyawan tidak mau berkembang dan belajar untuk meningkatkan kinerjanya ya. Jadi ini terkait dengan self improvementnya karyawan. Ada beberapa alasan, ini jawaban ChatGPT ya. Ada beberapa alasan kenapa karyawan, bentar dia masih nulis banyak banget nih. Nah, ini jawabannya ya. Ada beberapa alasan mengapa karyawan tidak mau mengembangkan diri. Yang pertama adalah rasa puas ya, udah ngerasa puas, dia nggak melihat manfaatnya ya, rasa takut ya, kemudian beban kerja yang berlebihan ya, udah kerjanya udah banyak banget gitu kan, nggak sempat belajar ya, kurangnya dukungan ya, nggak ada insentif, ketidakjelasan tentang karir dan ketidakcocokan, nggak ada minat. Nah, ini kasih solusi nih dia. Untuk mengatasi masalah ini ya, bisa dilakukan beberapa langkah ini ya, menyediakan dukungan dan kesempatan untuk pelatihan ya, memberikan insentif, menjelaskan manfaatnya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung ya. Jadi ini praktis tinggal menjelaskan yang atas ya. Kalau nggak ada insentif maka berikan insentif. Kalau lingkungan kerja nggak mendukung, dia tulis ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Ini cukup teoritis deh kalau yang ini ChatGPT ya, kurang detail ya, seimbangkan beban kerja. Oke ya, jadi 5 pertanyaan udah saya tanyakan ya ke ChatGPT. Kalau dari kesimpulan saya sih secara umum ChatGPT ini bisa memberikan gambaran besar gitu ya, maksudnya faktor penyebabnya apa sih, yang membuat apa sih ya. Tapi saya rasa business owner ketika mau sampai di tahap resolve ya, solvingnya perlu berpikir lebih dalam lagi ya. Jadi minimal Anda dapat alarm awal dari ChatGPT ya. Jadi coba manfaatkan teknologi ini, harusnya bisa membantu ya. Berikutnya praktis Anda juga akan tetap butuh inputan mungkin ya, mungkin dari tim Anda atau mungkin juga dari konsultan pihak ketiga gitu kan, mereka lebih netral bisa memberikan inputan gimana sih memberikan benefit, membuat skala struktur upah misalnya, benefit yang baik, membuat peraturan perusahaan sehingga karyawan bisa, kalau yang tadi kan karyawan bisa betah, bisa mau belajar dan segala macam ya. Jadi mungkin itu ya trial ChatGPT kali ini ya, semoga bisa membantu Anda dan Anda mulai bisa pakai nih teknologi untuk membantu bisnis Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.